Wabarakatuh. Untuk pertemuan materi mata kuliah kimia analitik di minggu ke-9 adalah titrasi kompleksometri. Nah, setelah kalian mempelajari titrasi asidimetri sama alkalimetri, kemarin kan nama titrasi itu kan ditentukan dari nama baku sekundernya atau yang terletak di buret itu namanya apa. Nah, itu yang menentukan nama titrasinya, metode titrasinya ya. Kalau di sini titrasi kompleksometri berarti yang diletakkan di buret adalah pengompleksnya. Nah, pengompleks itu apa? Kemudian titrasi kompleksometri itu prinsipnya bagaimana? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian titrasi kompleksometri ini kalau di farmasi itu kegunaannya untuk apa? Nah, itu nanti kita akan pelajari juga hari ini. Oke, selanjutnya. Nah, pengertiannya titrasi kompleksometri. Jadi kalau sebelumnya titrasi asidimetri karena di buretnya itu asam, maka sampel yang ditentukan itu sifatnya basa ya. Sampel yang ditentukan kadarnya itu sampel yang sifatnya basa. Kemudian kalau titrasi argentometri itu kan berdasarkan reaksi pengendapan oleh Ag atau perak. Nah, sampel yang ditentukan apa? Berarti yang dapat berikatan dengan perak, kemudian mengendap, contohnya Cl, kemudian oksalat, dan lain sebagainya. Itu titrasi argentometri. Kemudian yang hari ini kita belajar tentang titrasi kompleksometri, dia digunakan untuk penetapan kadar logam. Jadi kalau kompleksometri itu khusus untuk penentuan kadar logam. Logam itu apa saja? Kalau di sistem periodik unsur ya di kimia dasar, logam itu biasanya ada yang di golongan 1A ya logam alkali, kemudian ada yang golongan 2A logam alkali tanah, ada juga yang di golongan transisi atau golongan B, itu adalah logam. Kemudian logam-logam ini kalau di dalam sampel itu dapat ditentukan kadarnya menggunakan prinsip titrasi kompleksometri ini. Nah, di sini contoh logamnya ada magnesium, ada zinc, ya kemudian ada kalsium dan lain sebagainya. Dan beberapa dari logam ini itu terdapat pada sediaan farmasi. Nah, prinsipnya di sini dituliskan kalau dia berdasarkan pembentukan senyawa kompleks. Jadi kalau di buretnya itu kan isinya pengompleks. Pengompleks ketemu sama sampel yang mengandung logam ini dia akan membentuk senyawa kompleks. Jadi senyawa kompleks ini dibentuk dari logam ditambah sama pengompleks. Nah, bagaimana dia bisa membentuk senyawa kompleks? Kalau sebelumnya di kimia dasar itu kalian kan belajar tentang ikatan ya, ikatan ion, ikatan kovalen, kovalen koordinasi dan lain sebagainya. Di sini teori pembentukan senyawa kompleks itu juga tidak jauh-jauh dari konsep ikatan, ya ikatan kimia. Kalau tadi senyawa kompleks itu dibentuk dari logam dan pengompleks, berarti logam dan pengompleks tadi tentunya dia bisa membentuk senyawa karena dia berikatan. Nah, pembentukan ikatannya itu berdasarkan dua jenis, bisa berdasarkan teori asam basa Lewis sama bisa didasarkan teori senyawa koordinasi Werner. Apa bedanya? Kita lihat di sini. Oke, untuk teori pembentukan kompleks yang pertama adalah teori asam basa Lewis. Asam basa Lewis ini kan asam basa sebelumnya di kimia dasar itu kan ada dibagi menjadi 3 ya yang sering dikenal. Sebenarnya teori asam basa itu ada banyak, tapi yang sering dikenal ada 3 yang umum digunakan yaitu asam basa Arrhenius, kemudian asam basa Bronsted-Lowry sama asam basa Lewis. Nah, di sini dalam teori pembentukan senyawa kompleks ya prinsipnya dapat menggunakan salah satu teori asam basa yaitu asam basa Lewis. Asam basa Lewis ini kan Lewis kalau dia sifatnya senyawa yang sifatnya asam itu kan dia akan menerima pasangan elektron. Kalau dia basa dia mendonorkan pasangan elektron. Nah, di sini penjelasannya asam adalah suatu zat yang dapat menerima pasangan elektron, kalau basa zat yang dapat memberikan
pasangan elektron. Kemudian senyawa kompleks yang terbentuk dalam teori asam basa Lewis ya ini terjadi karena proses netralisasi antara asam Lewis ketemu sama basa Lewis sehingga dia bisa membentuk ikatan koordinasi atau biasa kita kenal dengan ikatan kovalen koordinasi. Kovalen koordinasi contohnya di sini H itu dia plus ya plus kemudian ketemu sama NH3. NH3. Nah, H ini karena dia plus, berarti kan kekurangan satu elektron. Kekurangan satu elektron. Kemudian NH3. N itu kan dia tangannya ada 3, karena dia N ini maksimal kan dia tangannya 3, kemudian dia punya satu pasang elektron bebas atau PeB. Nah, karena N ini punya PeB, ya kelebihan elektron, punya pasangan elektron yang bebas, berarti pasangan elektron bebas itu dia akan mengikat atau dia akan dipakai bersama dengan H+. Sehingga tandanya ini panah ya dari N ke H, artinya pasangan elektron bebas dari N itu dia dipakai bersama dengan H. Jadi dia pairing ya, berikatan. Pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, karena dia gambarnya ini ya, gambarnya yang ada di kanan ini, N itu dia punya satu pasang elektron bebas atau 2 elektron di sini. Sedangkan H itu dia kekurangan elektron. Sehingga dia diberikan ke H. Karena H ini dia stabilnya kan dalam kondisi duplet atau 2. Sehingga H ini lengkap duplet, N-nya lengkap oktet. Kemudian ikatan yang terjadi antara N sama H ya, yang salah satunya itu kan cuma dari N ya, N saja yang nyumbang, H-nya kan tidak nyumbang. Itu namanya ikatan kovalen. Ikatan kovalen koordinasi. Kalau dia kalau misalkan H sama N yang atas ini kan hanya nyumbang satu yang warna abu-abu ini, N-nya nyumbang satu yang warna peach. Kemudian ini yang ikatan antara N sama H yang ini itu namanya ikatan kovalen tunggal. Tapi kalau elektron ini dua-duanya itu berasal dari N saja, maka ikatannya kovalen koordinasi atau bisa kita sebut dengan ikatan koordinasi. Nah, ikatan koordinasi ini dia sifat ikatannya itu kuat sehingga antara N sama H ini dapat membentuk senyawa kompleks. Senyawa kompleks ini senyawa yang sifatnya stabil. Kemudian teori yang kedua adalah teori senyawa koordinasi Werner. Nah, senyawa koordinasi Werner ini terjadi apabila suatu atom atau ion logam dikelilingi oleh ion-ion atau molekul-molekul netral yang disebut ligan. Di mana logam merupakan ion pusat. Jadi gambarannya gini. Logam itu terletak di tengah-tengah. Kemudian di pinggir-pinggir logam itu dia dikelilingi sama ligan. Jadi kalau ligan ini dia menarik ion logam ya, maka dia akan saling tarik menarik. Nah, kalau ligan ini biasanya dia ligan-ligan yang stabil. Contohnya kalau ligan bidentat berarti kan tangan ligannya itu 2, berarti dia bisa menarik ion logam itu di kanan sama kirinya. Kalau dia menarik di kanan sama kiri, maka zat ini akan lebih stabil. Kompleks yang terbentuk akan lebih stabil. Ya, jadi kalau teori koordinasi Werner ini terjadi karena ada ion logam yang di tengah-tengah sama ligan yang di pinggir-pinggir, ya ligan. Kemudian ligan itu apa? Kalau ion logam kan mesti muatannya kan positif ya. Kalau logam dia muatannya selalu positif, bisa +1, +2, +3 dan seterusnya. Kemudian dia dikelilingi oleh ligan. Nah, ligan ini sifatnya bisa netral, bisa negatif. Ya, bisa netral, bisa negatif. Kemudian ligan itu apa? Ligan adalah dia ion atau senyawa yang mempunyai pasangan elektron bebas. Ya, kalau dia pasangan elektron bebasnya itu satu namanya ligan unidentat.
Contohnya NH3 ya, pasangan elektron bebasnya itu dia satu pasang itu monodentat. Kemudian kalau dia ikatan PEB-nya itu dua pasang berarti dia bidentat. Ya, kalau dia ada 6 berarti heksadentat. Seperti itu. Semakin dia banyak, semakin dia muatan ligannya itu atau pasangan elektron bebas pada ligan tersebut semakin banyak, maka dia akan membentuk senyawa kompleks yang stabil jika ligan tersebut bertemu dengan ion logam. Nah, kembali lagi, karena tadi kita kan titrasi kompleksometri itu berdasarkan untuk menentukan kadar ion logam, ya kadar logam di dalam sampel dan digunakan pengompleks, maka di sini ligan itu adalah pengompleks yang digunakan untuk titrasi. Jadi ligan ini letaknya di buret. Ya, ligan ini disebut juga pengompleks yang letaknya itu di buret. Sampel kita yang digunakan untuk titrasi itu adalah logam atau sampel yang mengandung logam. Di sini gambarannya ligan sama logam itu ditunjukkan di sini di gambar yang ini Cu ya. Nah, Cu itu kan dia ion logam. Cu itu kan ion logam tembaga. Kemudian yang mengelilingi Cu ini ya, yang mengelilingi Cu ini namanya ligan. Jadi NH2CH2 ini namanya ligan. Ligan. Nah, di sini kan dia NH2, dia menyumbangkan dua pasang elektron bebasnya ke Cu, sehingga dia namanya ligan bidentat. Ya, dari senyawa satu senyawa ini dia menyumbangkan dua PEB. Yang senyawa satunya dia juga menyumbangkan dua PEB, jadi namanya ligan bidentat, karena dia menyumbangkan dua PEB. Nah, kemudian senyawa yang terbentuk Cu sama dia yang dikelilingi ligan ini namanya senyawa kompleks. Senyawa kompleks itu sifatnya stabil. Ya, stabil. Kalau dia sifatnya stabil berarti dia itu tidak mudah mengendap seringnya. Ya, seringnya tidak mudah mengendap kecuali kalau dia penambahannya konsentrasinya terlalu besar, KSP-nya melebihi, itu baru dia mengendap. Ya, kalau dia penambahan sedikit ligan, ya itu dia seringnya dia membentuk senyawa kompleks yang berwarna dan sifatnya stabil. Kemudian yang membedakan antara senyawa kompleks yang terbentuk dari ikatan kovalen koordinasi sama ikatan koordinasi Werner adalah kalau dia yang terbentuk pada ikatan koordinasi Werner, ligannya itu disebut kelat. Ya, kelat atau chelating agent. Pengompleksnya itu namanya kelat. Nah, kalau pengompleksnya ini kelat, itu dia punya PEB yang lebih banyak daripada ligan yang terjadi pada pembentukan kompleks berdasarkan teori asam basa Lewis. Nah, karena dia PEB-nya semakin banyak, ya kompleks kelat itu PEB-nya semakin banyak, maka dia akan menarik logam itu dengan dari berbagai macam sisi. Kalau dia distabilkan, ibaratnya ligan itu kan kakinya ya, kalau dia ditopang sama banyak kaki, maka kompleks kelat itu dia lebih stabil daripada kompleks yang terbentuk dari senyawa koordinasi ikatan koordinasi Lewis ya gitu. Di sini dijelaskan kompleks kelat lebih stabil dari kompleks yang sederhana. Kemudian, nah di sini ada etilen diamin tetraasetat atau EDTA ya, EDTA atau kalau di farmasi itu sebutannya natrium edetat gitu. Nah, kalau natrium edetat atau NaEDTA ya biasanya dia dalam bentuk garam, kemudian kita larutkan, kita gunakan sebagai pengompleks. Nah, EDTA ini ligan yang cukup stabil ya, yang cukup stabil karena dia memiliki 2 atom nitrogen sebagai penyumbang dan 4 atom oksigen di dalam molekul. Karena dia punya 2 pasang PEB dan 4 pasang PEB, maka dia punya
6 pasang PEB yang digunakan untuk menstabilkan ion logam, sehingga kompleks yang terbentuk antara logam dan EDTA itu dia sangat stabil ya. Sehingga EDTA ini digunakan atau pengompleks yang umum digunakan dalam titrasi kompleksometri. Jadi pas kalian penentuan kadar itu biasanya pengompleks yang digunakan yang diletakkan di buret itu adalah EDTA. Nah, ini gambarannya ya. Kalau yang atas ini senyawa kompleks yang sederhana yang terbentuk dari berdasarkan teori ikatan teori ikatan kovalen koordinasi atau teori ikatan asam basa Lewis ya kan, ada logam Ag ketemu sama ligan NH3 ya. Jadi Ag itu kan positif, NH3 punya 1 PEB. Kemudian kalau Ag sama ketemu Ag ketemu NH3 dia membentuk senyawa kompleks AgNH3+. Nah, ini senyawa kompleks yang terbentuk. Kemudian ini yang sederhana. Kemudian yang bawahnya ini yang Werner ya. Werner kalau dia senyawa kompleks yang terbentuk karena ikatan Werner, ikatan koordinasi Werner, ini dia pasti memiliki pasangan elektron bebasnya itu lebih dari 1. Ya, pasangan elektron lebih dari 1 atau biasanya disebut dengan polidentat. Jadi kalau 1 itu unidentat, itu dia membentuk senyawa kompleks yang sederhana. Kalau dia polidentat ya lebih dari 1 itu dia bisa membentuk senyawa kompleks. Kalau dia lebih banyak lagi, contohnya tadi eta ya, eta itu dia punya 6 PEB, itu dia bisa membentuk senyawa kelat, senyawa kelat yang lebih stabil. Kemudian di sini ini yang bedanya ya, membedakan ini gambarnya yang bedakan antara senyawa kompleks sederhana sama senyawa kompleks Werner ya. Kalau dia di sini sederhana tadi dia cuma 1 PEB yang digunakan untuk berikatan sama logamnya atau berikatan sama ion lain, yang di sini untuk Werner itu dia punya lebih dari 1 PEB. Contohnya ini kalau Ag sama NH3 ya, kalau Ag NH3-nya tadi cuma 1 itu berarti berdasarkan Lewis terbentuk kompleks yang sederhana, tapi kalau ligan NH3-nya ini ada 2, berarti dia bisa membentuk ion kompleks yang lebih stabil karena ditariknya itu kanan sama kiri. Kalau yang satu ini tadi Lewis cuma ditarik di satu arah. Kalau tarik satu arah kan berarti dia gampang jatuh. Tuh. Jadi gampang mengendap juga. Kalau yang di sini dia karena ditarik 2 arah, jadi dia tidak gampang jatuh, istilahnya tidak gampang mengendap kalau di larutan. Kemudian kalau yang membedakan ion kompleks sama kompleks kelat itu apa? Nah, ini kompleks kelat itu lebih banyak yang narik ya, lebih banyak yang narik. Contohnya ini ada 1, 2, 3, 4, ada tetradentat. Kalau ada tetradentat berarti kan dia lebih stabil lagi. Jadi dia bisa membentuk kompleks kelat. Kemudian zat pembentuk kompleks ya, zat pembentuk kompleks ini tadi sebutannya kan kita sebut juga ligan ya, ligan atau zat pengompleks. Nah, di sini zat pengompleks itu ada banyak ternyata jenisnya. Banyak jenisnya ya. Di sini kan penjelasannya titrasi kompleksometri timbul sejak ditemukan zat pembentuk kompleks atau golongan asam polikarboksilat yang dapat membentuk kelat dan dengan logam. Nah, zat pembentuk kompleks itu ada bermacam-macam, ada komplekson 1, 2, 3, 4, sampai 6. Jadi ada macam-macam. Tapi yang sering digunakan adalah ETA atau EDTA atau etilen diamin tetraasetik asid ya. Kemudian biasanya sebutannya kalau di farmakope nyebutnya natrium edetat gitu ya. Kalau di farmakope. Nah,
Kenapa kok ETA ini banyak digunakan? Karena ETA adalah ligan heksadentat. Dia heksadentat, berarti punya 6 PeB yang dapat berkoordinasi dengan satu ion logam yang bervalensi 2 atau lebih lewat 2 melalui atom N dan keempat gugus COOH-nya. Karena dia punya 6 PeB heksadentat, sehingga dia kalau mengikat ion logam itu dia lebih stabil. Karena dia sifatnya lebih stabil dan mudah bereaksi, maka ETA ini dipilih sebagai zat pembentuk kompleks atau zat pengompleks atau ligan. Sekarang kita masuk ke titrasi kompleksometri. Kita belajar tentang dasarnya titrasi kompleks, dasarnya pembentukan kompleks. Sekarang kita masuk ke dasar titrasi kompleksometri. Jadi pertama adalah senyawa kompleks yang terbentuk dari hasil reaksi satu ion logam dan satu molekul komplekson, ya komplekson, satu mol komplekson atau pengompleks atau zat pengompleks atau ligan, ya namanya sama ya, komplekson, zat pengompleks, kemudian ligan itu sama. Jadi senyawa kompleks yang terbentuk dari ion logam dan satu mol komplekson dan tidak tergantung dari valensi ion logam yang bereaksi. Jadi tidak tergantung pada valensi ion logam kalau titrasi kompleksometri. Maka dari itu kalau kita di asam basa itu kita pakai satuan normalitas ya, karena di situ ada pengaruh valensi, maka di titrasi kompleksometri ini kita gunakan satuannya itu molaritas karena dia tidak dipengaruhi oleh valensi dari ion logam. Kemudian ion logam yang dapat bereaksi dengan komplekson atau contohnya EDTA itu dia dapat membentuk kompleks yang stabil adalah ion-ion yang logam yang bervalensi lebih dari 2. Lebih dari sama dengan 2. Jadi biasanya yang bervalensi 2 itu apa? Contohnya Mg2+, Ca2+. Nah, itu digunakan komplekson eta untuk mengomplekskan atau untuk menentukan kadar dari logam tersebut. Jadi misalkan gini, kalau ada adik ini bekerja di apotik ya, bekerja di apotik kemudian sering menemukan Ca ya, apa sediaan yang mengandung Ca di kalsium itu vitamin ibu hamil itu biasanya kan mengandung kalsium. Nah, kalau kita di industri itu kan kita memastikan kadar Ca di dalam sediaan kita itu dia sesuai apa tidak sama kadar yang diizinkan oleh farmakope. Nah, itu dapat digunakan titrasi kompleksometri ini untuk menentukan kadarnya kalau di industri ya. Kemudian kalau di industri itu sudah sesuai kadarnya bisa dirilis di pasar seperti itu. Kemudian ini tadi karena komplekson yang sering digunakan itu eta ya, eta, maka di sini dicontohkan reaksi pembentukan logam dengan eta itu berlaku untuk logam bervalensi lebih dari sama dengan 2 ya. Lebih dari sama dengan 2. Kemudian prinsipnya gimana prinsip reaksinya? Jadi M2+ ini logam. Kalau ketemu H2Y2- ini ligan atau pengompleks atau komplekson ya ini. Kemudian dia membentuk My2- plus 2H+. Jadi di sini ada senyawa kompleks atau ion kompleks ya. Kalau dia ada 2- berarti dia statusnya masih ion kompleks. Tapi kalau dia My ini berarti dia senyawa kompleks. Gitu. Kemudian 2H+, berarti ada asam yang dilepaskan. Nah, karena ada asam yang dilepaskan ini maka biasanya asam ini akan bereaksi dengan indikator sehingga dia akan membentuk atau akan mengalami perubahan warna pada saat titik akhir titrasi. Ya, pada saat titik akhir titrasi karena ada kelebihan H+ ini maka dia akan mengalami perubahan warna. Gitu. Nah, di sini dijelaskan jika 1 mol H2Y2- berarti
satu mol pengompleks atau satu mol ligan yang bereaksi dengan ion logam, valensi berapa saja dengan bebaskan 2 ion H+, maka berat ekivalennya setara dengan berat molekul. Ya, berat ekivalen setara dengan berat molekul. Kemudian kestabilan senyawa kompleks juga tergantung dari yang pertama tetapan kestabilan kompleks, pH larutan, adanya senyawa lain yang dapat membentuk kompleks dengan ion logam, kestabilan senyawa kompleks yang terbentuk, serta yang di sini ya makin besar KST, konstanta stabilitas ya atau konstanta kestabilannya, maka makin stabil kompleks yang terbentuk sehingga reaksinya itu makin sempurna. Maka dari itu eta itu dipilih sebagai reagen pengompleks ya atau komplekson atau ligan pengompleks karena dia mampu membentuk kompleks yang stabil. Kalau kompleksnya stabil itu reaksinya kan semakin sempurna. Kemudian di sini untuk beberapa ion logam itu dia mempunyai pH minimum yang dia harus pertahankan biar dia dalam bentuk ionnya. Karena kalau dia sudah mengendap, dia tidak bisa dianalisa menggunakan, tidak bisa berikatan dengan ligannya, atau tidak bisa berikatan dengan pengompleksnya kalau dia sudah mengendap itu. Jadi harus dipertahankan pH-nya agar si logam ini yang akan kita ukur kadarnya itu berada di dalam kondisi atau keadaan terionisasi. Nah, untuk mempertahankan kondisi agar dia terionisasi tersebut, maka kita harus mempertahankan pH. Karena senyawa logam itu dia sensitif terhadap pH. Khususnya pada pH-pH basa, dia itu akan lebih mudah mengendap. Ya, akan mudah mengendap pada suhu basa sehingga biasanya logam-logam tertentu itu dipertahankan pada pH yang dia itu dalam bentuk ionnya. Contohnya kalau kita mau menganalisa di sini menganalisa Zn ya, zinc oxide itu biasanya pada sediaan yang ini apa kulit ya untuk apa untuk salep anti ruam dan sebagainya itu kan pakai Zn, ini ada zinc oxide-nya. Nah, itu bisa ditentukan kadarnya apabila Zn ini dipreparasi sampel pada pH larutan 4 sampai 6. Gitu. Kalau dia pH-nya lebih dari ini, maka dia akan mengendap. pH kurang juga dia dapat mengendap seperti itu. Jadi harus mempertahankan pH untuk analisa kompleksometri ini. Ini sama ya prinsipnya yang tadi antara reaksi antara logam dan ligan. Kemudian Kemudian ini tahapan titrasi kompleksometri, Jadi titrasi kompleksometri tadi kan penetapan kadar ion logam dengan larutan pengompleks atau larutan baku komplekson. Jadi baku komplekson ini berperan sebagai baku sekunder ya. Jadi diingat-ingat baku komplekson atau larutan komplekson atau zat pengompleks atau ligan itu letaknya sebagai baku sekunder ya, letaknya di buret. Kemudian baku primer itu apa? Kalau baku primer karena sampel yang digunakan itu kan harus logam ya. Baku primernya juga garam yang mengandung logam. Contohnya, kalau kita mau menganalisa kadar Ca di dalam sediaan vitamin, ya. Nah, kita bisa menggunakan baku primernya ZnSO4 misalkan gitu. Jadi logam lain selain analit yang kita ukur itu bisa digunakan sebagai baku primer. Kalau baku sekunder adalah eta tadi ya, eta, amonia dan lain sebagainya.
Nah, kemudian di sini dijelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan kadar ion logam menggunakan titrasi kompleksometri ini. Yang pertama, larutan baku harus bebas dari CO2 sebab perubahan pH terletak pada daerah pengaruh dapar dengan adanya H2CO3. Jadi, kenapa harus bebas CO2? Karena adanya CO2 ini dia akan gampang membentuk H2CO3 ya. H2CO3. Nah, H2CO3 ini akan mempengaruhi pH dapar. Dapar ini buffer atau larutan penyangga. Karena kan tadi dia harus mempertahankan pH-nya ya biar tidak mengendap. Atau dia ini kan bisa dianalisa kompleks kalau logam ini dalam ion, dalam wujud ionnya. Nah, biar dia dalam wujud ionnya, maka harus mempertahankan pH. Nah, pH ini dipertahankan dengan cara melarutkan sampel kita itu ditambahkan dengan buffer atau dapar atau larutan penyangga. Nah, kemudian komplekson logam ya, komplekson logam yang digunakan tidak boleh mengandung dapar. Jadi komplekson logam maupun basa yang digunakan tidak boleh mengandung dapar. Artinya analit yang kita ukur itu tidak boleh mengandung dapar karena yang kita ukur atau sampel kita itu kan dia itu kan logam ya, logamnya ini dia ditambahkan dapar tapi logam itu sendiri bukan dapar. Itu contohnya kalau kita menganalisa Ca bisa kita menggunakan dapar NH3 campuran NH3 dan NH4Cl gitu. Kemudian penambahan larutan baku komplekson yang berlebih dapat menyebabkan perubahan warna indikator menjadi kurang jelas. Jadi kalau misalkan titrasinya itu berlebih, pengompleksnya itu berlebih, dia malah dapat menyebabkan perubahan warna indikatornya menjadi kurang jelas. Jadi harus hati-hati selama meneteskan larutan pengompleks ke dalam sampel. Kemudian ini pemakaian indikator logam ya, indikator logam. Jadi indikator logam itu disebut juga metalokromik indikator. Ya, metalo itu metal kan dari logam. Kromik indikator ini indikator logam. Indikator logam ini yang digunakan dalam titrasi kompleksometri. Kromik. Nah, kenapa dia namanya metalokromik indikator? Karena dia dapat menghasilkan gugus kromofor. Kromofor ini gugus yang dia bisa menghasilkan warna. Warna ya, karena dia sebagai chelating agent ini. Chelating agent. Sehingga dia, karena dia dapat menghasilkan kromofor yang berwarna, maka saat titik akhir titrasi itu warna yang terbentuk lebih mudah untuk diamati. Nah, ini contoh gambaran sederhananya ya yang terjadi, reaksi yang terjadi pada saat titrasi kompleksometri. Jika larutan yang mengandung kompleks M-in berarti kompleks ya, udah kompleks logam sama indikator ini dia dititrasi dengan EDTA jadi M-in. Berarti kan sampel kita ditetesi indikator itu dia M-in kan ini. Dia akan mengikat indikator. Kemudian pas kita titrasi sama eta, maka ion logam yang tidak terikat dengan indikator, dia akan bereaksi terlebih dahulu dengan eta. Kalau dia yang tidak bereaksi dengan indikator ini sudah terikat semuanya dengan eta, maka ion ion logam yang berikatan sama indikator itu akan kegeser terus sama eta. Ya karena eta tadi dia lebih banyak ininya muatannya. Jadi dia geser ini yang pertama kan M-in ini ya. Misalkan warnanya itu awalnya merah anggur kayak gitu, warna merah anggur, kemudian digeser terus sama eta sehingga M-nya ini yang awalnya berikatan sama indikator itu dia berikatan sama eta.
Karena dia berikatan sama eta, maka etanya lama-lama kalau kita teteskan itu kan berlebih. Nah, eta yang berlebih itu dia akhirnya berikatan sama indikator. Nah, eta yang berlebih berikatan sama indikator ini menyebabkan warna yang lain atau perubahan warna yang lain. Misalkan dari merah anggur jadi biru. Nah, itu terjadi karena pengompleks itu berikatan sama indikator. Kemudian ini penjelasan lanjutnya ya. Jadi tadi gambarannya yang awalnya itu logam itu berikatan sama indikator, kemudian pas dititrasi sama eta, itu etanya menggeser si indikator ya, menggeser si indikator untuk berikatan sama logam. Kemudian kalau logamnya itu sudah semuanya terikat sama eta, maka sisa eta itu dia akan bereaksi sama indikator yang menyebabkan perubahan warna yang kedua. Perubahan warna yang kedua itu kita sebut dengan titik akhir titrasi. Ya, titik akhir titrasi. Nah, kemudian syarat indikator logam. Syarat indikator logam KST, ini berarti konstanta stabilitas logam sama indikator itu harus kurang dari konstanta stabilitas logam eta. Kenapa harus kurang dari? Karena agar etanya ini bisa geser indikator. Kalau etanya ini nggak bisa geser indikator, logam yang berikatan sama indikator ini kan dia tidak bisa berikatan sama eta, akhirnya hasil titrasinya kan kurang valid. Ya, karena kalau dia hasil titrasinya kurang valid, maka kadar yang tertera di etiket sama hasil titrasi kita akhirnya jauh berbeda. Jauh berbeda. Nah, itu yang menyebabkan kesalahannya besar. Sehingga harus dipilih indikator yang sesuai sama logam tersebut ya. Jadi ada indikator-indikator tertentu yang dipilih berdasarkan dia kestabilannya itu seperti apa. Kemudian perubahan warna pada saat TAT juga harus jelas. Kemudian warna yang kontras antara warna indikator bebas dan warna indikator kompleks indikator harus sedemikian hingga mudah diamati. Jadi yang warna awalnya tadi indikator itu berikatan sama logam itu warnanya apa pada saat dia indikator ini berikatan sama titran atau sama komplekson itu juga perubahan warnanya harus berbeda dengan harus dapat dibedakan dengan jelas dari warna awalnya. Tuh, kemudian indikator harus peka terhadap ion logam sehingga perubahan warna yang terjadi sedekat mungkin dengan titik ekivalen. Jadi harus hati-hati ya karena tadi kan kelebihan eta yang dia sudah tidak berikatan sama logam itu kan akan bereaksi dengan indikator. Kalau dia kelebihannya semakin banyak, maka kan kalian menghitung volume etanya juga lebih banyak ya. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya kesalahan yang tinggi. Kemudian yang kedua, karena kelebihan pengompleks yang banyak, yang berikatan sama indikator tadi bisa jadi warnanya itu akan lebih sulit untuk diamati perubahan warnanya. Jadi harus hati-hati selama melakukan titrasi. Kemudian syarat-syarat di atas harus dapat dipenuhi pada daerah pH di mana titrasi dilakukan. Nah, kenapa dia di sini harus melihat atau mempertimbangkan daerah pH? Karena ion logam itu sensitif terhadap perubahan pH. Ya, pH untuk beberapa ion logam itu dia akan mengendap pada pH basa, ada juga yang mengendap pada pH yang terlalu asam. Gitu. Jadi harus memperhatikan dia stabilitasnya itu pada pH berapa. Nah, untuk mempertahankan pH tadi, maka diperlukan buffer atau dapar atau larutan penyangga ya untuk menyangga pH atau untuk mempertahankan pH. Contohnya di sini indikator EBT atau Eriochrome Black Tea. Eriochrome Black Tea. Nah, selama titrasi itu kan dia dihasilkan H+ ya dari bersamaan titrasi antara ion logam dan pengompleks tadi. Kemudian jika titrasi itu dikerjakan pada pH 6,3 sampai 11,5,
Berarti kan diperlukan buffer asam ya, buffer asam sama kalau sudah buffer asam nanti pada pH basa itu dia ditentukan juga dia warnanya apa. Nah, ini EBT ini dia sangat sensitif terhadap perubahan pH. Warnanya akan berbeda pada pH yang berbeda. Contohnya, kalau dia pada kisaran ini pH netral ya, netral. Kemudian dia dititrasi pada daerah asam ya 6,3 sekitaran 6,3, maka EBT ini akan berubah warna dari biru menjadi merah. Kalau dia digunakan untuk titrasi pada pH basah 11,5, maka perubahan warnanya dari biru jadi orange. Nih, jadi harus dipertahankan atau harus dilihat dia pH-nya itu berapa untuk kita dapat menentukan perubahan warna saat titik akhir titrasi. Kemudian ini beberapa indikator logam atau metalokromik indikator ya, metalokromik indikator ada EBT, kemudian ada murexit ya, EBT sama murexit ini yang sering kita gunakan. Kemudian jenis-jenis metode titrasi kompleksometri ini ada 4, ya dibagi 4. Yang pertama ada titrasi langsung, ada titrasi tidak langsung, dan juga ada titrasi alkalimetri. Kemudian ada titrasi pengusiran. Jadi titrasi langsung itu sama halnya kita melakukan titrasi asidimetri sama alkalimetri ya. Jadi logamnya langsung berikatan sama pengompleks. Kalau titrasi tidak langsung ini logam sama pengompleks ditambahkan, dicampur dulu, dicampur tanpa melalui buret ya, dicampur kemudian pengompleks yang dicampur tadi itu syaratnya harus berlebih molnya. Kalau dia molnya sudah berlebih berarti kan pas pencampuran tadi ada mol dari pengompleks yang tidak bereaksi dengan logam. Nah, mol yang tidak bereaksi dengan logam ini tadi, maka dia yang dititrasi sama titrannya. Nah, nanti kita lihat apa perbedaannya antara 4 metode titrasi kompleksometri ini. Nih, yang pertama ya titrasi langsung. Jadi titrasi langsung itu contohnya larutan yang mengandung ion logam ya ditambahkan buffer pH tertentu. Kemudian dikasih EBT, kemudian dititrasi langsung dengan larutan baku eta. Ini titrasi langsung, karena antara logam sama ligan itu langsung bertemu, ligannya itu atau pengomplexnya diletakkan di buret, kemudian logamnya di Erlenmeyer, kemudian dititrasi secara langsung, itu titrasi langsung. Kalau titrasi tidak langsung, ini sampel ion logam ditambah dulu sama eta. Berlebih, etanya berlebih ya, pengomplexnya ini berlebih. Kemudian dikasih larutan buffer sama indikator logam. Nah, karena etanya berlebih, maka eta ini tadi ada yang sebagian yang tidak bereaksi dengan ion logam. Nah, eta yang berlebih itu tadi dititrasi kembali dengan larutan baku primer, dititrasi kembali dengan logam. Ya, ZnSO4, MgSO4 ini kan senyawa garam-garam logam. Nah, jadi kalau pada titrasi tidak langsung, baku sekunder yang digunakan itu adalah logam, ya garam logam. Tapi kalau pada titrasi langsung, baku sekunder yang digunakan adalah larutan pengompleks. Tuh. Tentu saja cara perhitungannya juga berbeda antara titrasi langsung dan titrasi tidak langsung. Kemudian ini lanjutannya ya, titrasi tidak langsung. Nah, titrasi tidak langsung ini dilakukan karena beberapa sebab. Kalau misalkan yang lebih bagus kan langsung ya, karena dia kita bisa langsung menentukan hasilnya dari banyaknya volume pengompleks yang digunakan. Tapi kalau tidak langsung ini kan kita harus melakukan lebih banyak, lebih panjang stepnya, kemudian perhitungannya juga lebih rumit gitu. Nah, titrasi tidak langsung ini digunakan apabila
Yang pertama, membentuk kompleks kelat sempurna pada pH lebih dari 6, baik dengan komplekson maupun indikator logam. Jadi biasanya logam-logam itu yang dapat membentuk kelatnya itu pada pH lebih dari 6, ya, membentuk senyawa kompleksnya itu pada pH lebih dari 6, maka sebaiknya digunakan titrasi tidak langsung. Kemudian pembentukan kompleks dengan komplekson eta itu dia sangat lambat. Kalau langsung harusnya kan pas etanya netes itu kan langsung bereaksi sama logamnya. Nah itu kalau pembentukan sangat cepat kita pilih titrasi langsung. Tapi kalau pembentukan kompleksonnya itu lambat, membentukan kompleksnya itu lambat, maka dipilih reaksi tidak langsung. Karena kan kalau lambat kan kita bisa menambahkan etap lebih dulu, dikocok ya, dikocok dulu, didiamkan, baru kemudian kelebihan etap baru dititrasi. Itu untuk titrasi tidak langsung ya. Ada beberapa syarat yang mendasari pemilihan metode titrasi tidak langsung. Kemudian titrasi alkalimetri. Nah, kalau kemarin alkalimetri itu kan berdasarkan reaksi netralisasi ya. Kalau yang sebelumnya kita pelajari atau reaksi pembentukan garam. Kalau yang ini berdasarkan titrasi reaksi kompleksometri itu seperti apa perbedaannya? Jadi kalau titrasi alkalimetri yang menggunakan prinsip kompleksometri ini sama prosedurnya itu hampir sama dengan metode titrasi kompleksometri yang tidak langsung. Karena logam di sini direaksikan terlebih dahulu dengan eta yang berlebih. Kemudian eta yang berlebih itu tadi dia akan membebaskan ion H+ karena kemampuan eta yang berlebih dalam menghasilkan ion H+ ini, maka ion H+-nya itu yang dititrasi dengan basa, ya, dititrasi dengan basa. Maka titrasinya sama dengan titrasi alkalimetri tapi menggunakan prinsip kompleksometri. Gitu. Kemudian ada titrasi pengusiran atau penggantian. Nah, titrasi pengusiran atau penggantian ini apabila logam yang pertama itu dia berikatan sangat kuat sehingga dia tidak ada indikator yang cocok karena dia ini ikatannya kuat sama kompleksonnya. Ya, karena kompleksonnya itu ikatannya kuat sehingga dia dapat dipilih untuk titrasi pengusiran atau penggantian. Di sini yang pertama berguna bila tidak ada indikator yang cocok atau ion logam membentuk kompleks yang lebih stabil dengan EDTA daripada logam lain seperti Mg dan Ca. Kemudian larutan yang mengandung ion logam yang akan ditentukan kadarnya dia ditambahkan kompleks Mg eta yang berlebih sehingga jumlah ion Mg-nya yang dibebaskan ekivalen dengan jumlah ion Mn yang diusir itu tadi. Kemudian Mg dititrasi dengan larutan baku eta dan indikator kalmagit. Ya, jadi kalau dia ini logamnya itu tidak ada indikator yang cocok, kemudian atau logamnya itu ada logam lain yang berikatan lebih kuat daripada logam tersebut sehingga dapat dilakukan titrasi pengusiran ini atau penggantian. Kemudian baku primer. Nah, baku primer yang digunakan dalam titrasi kompleksometri syaratnya itu yaitu harus logam, ya, harus mengandung garam logam. ZnSO4 ya, MgSO4 ini kan logam semua. Kemudian cara cek mineral dalam air. Nah, tadi kan airnya tidak boleh mengandung CO2 karena CO2 itu rawan nanti kalau terjadi perubahan pH, ya pH-nya nanti tidak stabil. Maka sebelum kita titrasi harus kita cek dulu mineral dalam air. Dapat digunakan buffer salmia sama indikator EBT. Jadi kalau dia hasilnya ini biru, maka dia tidak ada mineral atau kandungan CO2-nya itu rendah ya, tidak ada. Kemudian kalau mineral merah anggur ini banyak mineral.
Nah, kenapa harus dicek dulu? Karena kan kita analisa logam ya. Pertama tadi untuk menghindari adanya CO2. Yang kedua adalah karena kita menganalisa logam, kalau di airnya itu banyak mineralnya, ya, kemudian kita tambahkan sama sampel kita, akhirnya kan analisanya tidak valid karena di dalam sampel kita ketambahan mineral logam dari air. Nah, akhirnya perhitungannya kan tidak valid ya hasil analisanya, sehingga dipastikan terlebih dahulu airnya itu dia tidak mengandung mineral. Ini adalah contoh analisa kadar logam dalam sediaan farmasi yang menggunakan metode titrasi kompleksometri. Saya ambil dari Farmakope Indonesia edisi ke-6. Nah, ini nanti bisa dibaca-baca terlebih dahulu ya. Kemudian dicatat apa namanya? Caranya bagaimana? Kalau tidak nanti kalau tidak paham silahkan ditanyakan di grup. Ya, analisa kadar magnesia, alumina dalam suspensi oral. Nah, alumina magnesia dalam suspensi oral ini biasanya kan di obat sakit mah ya. Di apa Milanta itu biasanya mengandung magnesia alumina untuk sediaan suspensi. Ini bisa dianalisa menggunakan metode titrasi kompleksometri. Kemudian ini tablet kalsium laktat. Nah, kalsium laktat ini kan vitamin. Ya, vitamin. Ini karena dia mengandung kalsium, maka dia dapat dianalisa menggunakan titrasi kompleksometri juga. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan ke-9 sampai sini dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.